Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Pada kesempatan kali ini, kita membahas mengenai Mustafa Kemal atau Atatürk dalam berbagai kontroversinya. Sebelum kita masuk ke bahasan utama, mari kita kenal terlebih dahulu siapa itu Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk lahir pada tanggal 19 Mei 1881 dan wafat di tanggal 10 November 1938. Pada tahun 1934, namanya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha, adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara itu. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis, berikut kebijakan serta teorinya dikenal sebagai Kemalisme. Setelah 3 tahun bertempur, mesin perang Ottoman runtuh. Sekutu mulai membagi kekaisaran di antara mereka sendiri. Istanbul adalah ibu kota kekaisaran Ottoman selama berabad-abad. Tetapi ketika Atatürk kembali ke Istanbul setelah Perang Dunia Pertama, Atatürk menemukan kota itu diduduki oleh pasukan sekutu. Dia bertekad untuk memulihkan kedaulatan Turki. Pada 1922, Turki menang dalam Perang Kemerdekaan. Keberhasilan Atatürk melawan penjajah memberinya pemerintahan saingan yang meningkatkan legitimasi di mata rakyat. Pada 29 Oktober 1923, Republik Turki dideklarasikan Mustafa Kemal Atatürk adalah pahlawan perang dari kemerdekaan itu. Atatürk dinobatkan sebagai Presiden Turki. Basis kekuatannya, Ankara menjadi ibu kota negara tersebut selama lebih dari 80 tahun. Turki berhasil diatur oleh prinsip-prinsip sekuler. Prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Meski dikenal sebagai Bapak Turki, yang berjasa melahirkan Turki sebagai negara modern, Atatürk juga mendapat kecaman sebagai pelopor sekularisme di dunia Islam. Salah satu kontroversinya yang terkenal darinya adalah mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah museum. Mulanya setelah Konstantinopel jatuh, Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid oleh Kekaisaran Ottoman. Namun, Kekaisaran Ottoman tumbang pada Perang Dunia I. Hal ini membuat Atatürk sebagai pemerintah sekuler baru Turki mengambil alih kekuasaan. Ia memutuskan mengubah bangunan itu menjadi museum dan membukanya untuk turis. Kontroversi lain yang dilakukan oleh tokoh sekuler Turki tersebut adalah beberapa di antaranya, seperti mengganti bahasa dalam azan hingga larangan pakai jilbab. Atatürk mengubah bahasa dalam azan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki, dan pelarangan bagi wanita memakai jilbab pada saat itu. Kematian Mustafa Kemal. Menurut sejarah Turki, Mustafa Kemal menderita liver, kemudian meninggal pada 10 November tahun 1938 jam 9:05 pagi di Istanbul, Istana Dolmabahçe. Ia meninggal karena penyakit liver yang dideritanya. Menurut YouTuber Andi Madinah yang telah berkunjung ke makam Mustafa Kemal Atatürk, dia mencium bau busuk.
Namun, mengenai bau busuk ini masih belum pasti kebenarannya, karena hanya beberapa orang saja yang mencium bau busuk itu, dan tidak semua orang yang ke sana mencium bau busuk tersebut. Wallahu alam bisawab. Berikut cuplikan dari YouTuber Andi Madinah. Nah, itu dia cuplikan video dari Andi Madinah saat berkunjung ke makam Mustafa Kemal Atatürk. Mengenai kebenarannya masih belum pasti, tetapi kita bisa ambil pelajaran dalam hal ini mengenai masalah akidah. Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah apalagi dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.